Oh ya, siap Siap, Yunda. 20 menit dari sekarang. Trip, Ya. silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda Yunda yang berbahagia, peserta diskusi hari ini. Tadi Yunda Husnul sudah menyampaikan banyak sekali tentang kenapa kemudian kritikan masih menjadi barang yang ya kadang boleh, kadang enggak gitu ya. Bahkan sekarang komika pun sudah mulai di atur-atur. Bahkan tadi saya mendapatkan informasi gara-gara ada kasusnya Panji, komika-komika yang sudah sedang melakukan roadshow itu sekarang materinya dipantau. Apakah benar seperti itu? Mudah-mudahan semoga saja tidak. Baik ya, ya Kanda Yunda berbahagia. Saya akan mulai dengan strategi politik Pak Prabowo. Pak Prabowo memiliki sebuah strategi politik yang kelihatannya kemudian dia turunkan menjadi berbagai kebijakan yang diharapkan bisa memiliki nilai tambah pada pemerintahannya kali ini. Jadi Pak Prabowo itu strategi politiknya merangkul semua pihak. Merangkul semua pihak itu artinya dia mengharapkan bila elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa baik dilaksanakan atau bisa dilaksanakan dengan lancar. Kenapa kemudian kita masuk dari situ? Karena kalau Kanda Yuda perhatikan, peserta yang berbahagia perhatikan bahwa dia coba untuk merangkul semua pihak ke dalam barisannya. 50 tokoh yang kata Yunda Husnul tadi diundang ke rumah saya itu dicap oposisi. Saya juga hadir tuh kebetulan di acara itu. Sempat juga menikmati kontrol dan durian di rumah Said Didu waktu itu. Nah, apakah itu disebut kelompok itu disebut oposisi sudah pantas karena menyampaikan kritikan-kritikan? Menurut saya sih uh, biasa aja gitu. Ya, nggak cukup juga kita menyebut diri kita oposisi. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan untuk melakukan lebih dari sekedar kritik. 50 tokoh yang hadir di hari itu menurut saya tidak memiliki barisan dieharder akar rumput sekuat partai politik. Yang kita bisa lakukan hari itu adalah memberikan masukan kritis dan berharap itu cukup menyuarakan kegundahan kita di masyarakat. Apakah kemudian rakyat masyarakat bisa satu barisan dengan kita, itu urusan rakyat lagi. Tapi yang kita sampaikan itu mostly memang kegundahan-kegundahan. Sebetulnya kalau kita bagi beberapa topik yang ada ya, itu kalau dalam teori komunikasi politik ada yang namanya kultivasi, teori kultivasi yaitu hal-hal yang terus-menerus kemudian menjadi bahan masukan di setiap uh, acara atau event itu sebetulnya kan dibagi menjadi dua hal besar. Yang pertama adalah kritikan terhadap program-program pemerintah Prabowo Gibran. Yang satu lagi adalah kritikan-kritikan yang berada di luar uh, urusan pembangunan yang dilakukan oleh Prabowo Gibran. Urusan yang biasanya mendapat masukan kritis kan sudah kita tebak misalnya MBG. MBG ada masukan dari ahli ekonomi bahwa terlalu mahal biayanya. Kemudian ada masukan dari para ahli gizi, kemudian para ahli tumbuh kembang anak, itu kan macam-macam. Cuma kan tidak mungkin kemudian kritikan itu membuat MBG serta-merta dihentikan. Kenapa? Karena ini flagshipnya Prabowo. Tidak mungkin dihentikan. Bahkan kritikan yang sifatnya memberi masukan bahwa sebaiknya MBG tidak diberikan kepada semua siswa, itu pun saya yakin tidak akan mungkin dilakukan. Karena memang jadi jelek tuh kalau ada pemisahan-pemisahan kelompok-kelompok, mana kelompok yang menerima MBG, mana yang tidak. Dalam hal ini saya setuju dengan pemerintahan, kalau ada program MBG harus dibagi semua. Karena kalau tidak, nanti ada perpecahan kelas dari level sekolahan. Ada kelompok murid miskin,
yang menerima MBG dan kelompok murid kaya yang tidak menerima MBG. Apapun alasannya, sama seperti kita berseragam waktu SD, SMP, SMA. Mau kaya, mau miskin, ya putih merah, putih biru, putih abu-abu. Tapi masukan-masukan dari masyarakat kadang memang didiamkan begitu saja. Kritikan terhadap koperasi merah putih, itu kritikannya bukan pada sistem koperasi merah putihnya, tapi gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat itu banyak terjadi karena ada gesekan pada saat ingin mendirikan bangunan koperasi merah putihnya. Jadi justru di infrastrukturnya yang menjadi sumber permasalahan dan gesekan-gesekan terjadi di masyarakat. Padahal mungkin koperasinya baik. Jadi kalau kemudian pertanyaan hari ini apakah Prabowo anti kritik, itu kalau menurut saya dia tidak anti kritik tapi dia bereaksi terhadap kritik yang akhirnya terlihat seperti anti kritik. Dia berusaha untuk sesipil mungkin menurut saya karena selama ini ya dia hidup dalam rantai komando. Tapi yang menurut saya terjadi hari ini, Pak Prabowo tidak mendapat cukup masukan dari masyarakat tentang sebuah program. Mungkin karena gap quality yang terlalu jauh antara Prabowo dengan pembantunya, menyebabkan pembantu-pembantunya ini takut atau segan memberikan masukan-masukan kepada Prabowo Subianto. Tadi Kanda Usul sempat menyampaikan tentang BOP, Board of Peace, ya. Saya terkadang mencoba membayangkan kenapa kemudian Prabowo waktu itu menandatangani itu. Padahal kalau dalam hukum tata negara, ini kalau Kanda Yunda ada yang ahli hukum tata negara, tolong koreksi kalau saya salah. Dalam menandatangani sebuah perjanjian yang mewakili negara, ada hal minimal presiden mendapatkan masukan dari DPR atau persetujuan dari DPR. Tapi itu tidak dilakukan. Dan kemudian kenapa banyak sekali masukan tentang isi dari Board of Peace itu, carta dari Board of Peace itu, menurut saya juga karena memang dia tidak mendapatkan masukan. Jadi mungkin saya membayangkan kondisinya adalah dia diundang oleh Trump untuk duduk bersama Presiden Hungaria. Tapi kemudian dia tanya kanan kirinya kan, Menteri Sugi ini gimana? Ini sudah oke apa belum? Sudah diperiksa atau belum? Bagus atau tidak? Sangat mungkin diplomat-diplomat yang ada hari itu, kemudian Menteri Sugiono itu menyampaikan sudah dan itu baik. Dan mungkin saja memang dalam kondisi sebuah forum seperti itu bertentangan atau beroposisi langsung dengan Amerika Serikat mungkin dinilai tidak wise. Akhirnya ya ditandatangan itu. Kita masih ingat slogan yang terkenal dalam politik, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah itu kelihatan yang dilakukan oleh Prabowo. Setelah kemudian ada pergolakan-pergolakan atau banyak yang masukan dari mantan diplomat, dari akademisi, dari masyarakat, akhirnya dia mulai melakukan strategi itu, udah minta maaf lah kita kumpulin semua. Ormas kita kumpulin, kemudian ada tokoh-tokoh termasuk Yunda Siti Juhro juga dikumpulin gitu ya. Nah kemudian kenapa ormas Islam misalnya atau mantan Menlu dan Wamenlu yang hadir kemudian seolah-olah seperti menyetujui. Kalau ormas saya baca ada kalimat yang dijanjikan oleh Pak Prabowo kepada petinggi agama kita bahwa bila tidak sesuai atau tidak membantu Palestina untuk merdeka, maka Indonesia akan keluar dari Board of Peace. Karena percaya pada ulil amri, akhirnya mereka gitu ya. Walaupun saya tidak ada di sana, tapi saya membaca di media sosial kelihatannya gara-gara kata-kata janji dari presiden itulah bahwa kalau tidak sesuai akan keluar, maka itu para petinggi agama itu. Bagaimana dengan Menlu dan Wamenlu? Mereka tetap memberikan masukan kritis, catatan-catatan, tapi menurut Menteri Sugiono kan oke aja tuh. Tidak ada kritikan-kritikan keras. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo dianggap anti kritik,
menurut saya dia memahami how to deal with critics. Di satu sisi dia bisa berkomentar keras tentang kritikan-kritikan yang masuk ke pemerintahannya bila berkaitan dengan flagship programnya. Dia bicara keras banget tuh kalau ada kritikan terhadap MBG misalnya. Dia bicara keras sekali kalau ada kritikan tentang sekolah rakyat atau koperasi merah putih. Tapi yang lain dia coba untuk memahami kritik, walaupun terkadang kita melihatnya dia kadang-kadang baper tuh di acara-acara rakor misalnya kemarin yang datang banyak orang, bisa tuh baper dan dia ditunjukkan gitu bapernya. Atau misalnya yang kita dengar terakhir yang seperti disampaikan oleh Hyundai H itu ya, kalau nggak suka dengan kebijakan saya, tarung di 2029. Kan baper tuh dia. Jadi apakah anti kritik? Enggak, cuma dia baper aja. Kenapa demikian? Karena tidak ada sebuah garis komando yang menyatakan bahwa kritikan dilarang atau membubarkan media massa misalnya. Nah, karena ini saya mencatat memang selain politik ada 3 challenge lagi atau masalah lagi di Indonesia yang harusnya bisa segera diatasi oleh pemerintahan Prabowo, yaitu ekonomi, hukum, dan komunikasi. Kalau sebentar, oh, itu kalau tinggal di kampung ya begitu itu tuh suka ada yang lewat-lewat. Um, jadi kalau dari sisi ekonomi kita semua memahami bahwa ada hal-hal yang kaitannya dengan perut masyarakat. Hari ini masyarakat sudah mantap makan tabungan ya. Ada juga yang maut makan utang, bahkan sudah mampus levelnya. Maaf, kami sudah putus asa. Tapi ya itu ekonomi itu. Sekarang sudah mulai khawatir para orang kaya yang memiliki saham dan lain-lain. Sebelumnya mungkin data yang menyatakan bahwa pemilik tabungan 100 juta itu makin berkurang, 100 jutanya. Tapi yang di atas 1 miliar atau 10 miliar itu malah bertambah tabungannya. Jadi memang ada hal yang tough dalam kehidupan kelas menengah bawah di Indonesia. Nah, masukan-masukan kritis itu disampaikan. Dan memang harus terus disampaikan yang akhirnya membuat Purbaya kelimpungan. Tuh. Bahkan teman saya yang pada saat pertama-tama Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan, dia pernah mengatakan, wah kelihatannya kalau ngedengerin Purbaya ngomong nih, kita bulan depan tajir semua. Ternyata sampai hari ini kan nggak kejadian. Masalah hukum tentu saja tentang KUHAP dan KUHP itu kita perlu kritisi terus. Kalau nggak beres gitu ya. Nah, nah itu dia tabungan yang 5 miliar ke atas yang bertambah kata Kang Jana. Nah, kemudian saya akan bicara tentang ekonomi, komunikasi, sorry. Komunikasi selain ada gap yang terlalu jauh antara Presiden Prabowo dengan anak buahnya, nampaknya komunikasi ini menjadi hal yang seperti dihindari dalam pemerintahan Pak Prabowo. Menurut saya, pemerintahan Pak Prabowo tidak cukup kuat mental untuk menanggapi kritikan-kritikan yang muncul dari krisis komunikasi yang ditimbulkan oleh para pejabat negara itu. Pejabat-pejabat negara, kita bisa hitung, itu sekarang menghindari berkomunikasi langsung dengan rakyat. Kenapa? Karena kritikannya bisa langsung mendera mereka, bisa langsung menuju mereka. Hanya beberapa menteri menurut saya yang mampu menghadapi rakyat dengan baik. Nah, Teolus Pigai setiap kali ditanya akhirnya ujung-ujungnya I love you wartawan. Tidak langsung menjawab inti permasalahan. Kenapa? Karena mereka takut blunder kemudian menjadi masalah di mereka yang bisa membuat mereka kena reshuffle. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan pada saat beberapa kali pemerintah melakukan press conference, tidak dihadiri Menkom Digi, beserta minimal wamennya misalnya, atau misalnya Dirjen Komunikasi Publik, itu nggak ada tuh. Bakom juga jarang-jarang muncul.
Jadi memang akhirnya stigma Prabowo anti kritik itu menempel di pemerintahan Pak Prabowo karena tidak ada respon dari pemerintah terhadap masukan-masukan kritis dari masyarakat. Semuanya selalu diambil dari Prabowo. Prabowo terus yang pasang badan. Ini salah saya. Ini salah saya. Gitu terus. Sementara tidak ada usaha dari pejabat negara lainnya membantu Prabowo menjelaskan permasalahan komunikasi hari ini. Ya akhirnya seperti yang saya ulang. Dia jadi punya stempel anti kritik. Jadi menurut saya, pendapat saya sebelum Kanda Yuda yang lain juga bicara. Yang pertama, apakah Prabowo anti kritik? Menurut saya, dia tidak anti kritik, tapi mungkin baper, ya, bawa perasaan. Tapi menurut saya, Prabowo paham how to deal with critics. Stigma anti kritik ini diperparah dengan komunikasi yang kurang baik dari pejabat negara yang menurut saya malas atau enggan menyampaikan langsung atau menjawab langsung kritikan-kritikan dari masyarakat karena takut blunder, takut diserang balik, yang akhirnya mungkin mengakibatkan jabatannya bisa digadaikan atau tercabut atau diberhentikan. Saat ini kita punya juru bicara justru bukan dari kalangan komunikasi, ada Mas Prasetyo, Seknek, yang menurut saya bagus sekali. Mas Teddy Indrawijaya, Seskap, yang menurut saya mulai beberapa kali justru menjelaskan kritikan-kritikan yang datang ke masyarakat. Terakhir dia bicara tentang dua pesawat yang digunakan oleh Pak Prabowo, yang harusnya disampaikan oleh para ahli-ahli komunikasi yang ada di pemerintahan. Jadi bahkan Mas Teddy pun sekarang sudah mulai memperbaiki mimik muka pada saat dia berkomunikasi, dia nggak lagi melotot. Mas Pras juga sudah mulai mempertahankan ritme frekuensi komunikasi atau ritme komunikasinya dengan lebih perlahan sehingga masyarakat lebih memahami apa yang terjadi. Tapi memang gap kualitas antara Prabowo dan para pembantunya di pemerintahan memang memperparah kondisi komunikasi yang akhirnya menyebabkan Prabowo mendapatkan label anti kritik bila memang itu ada. Jadi kira-kira demikian, Indaiha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Henry Satrio, analis komunikasi politik.